Putri Krishna Rusmayadi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, dan hari ini saya sedang berada di lingkungan Fakultas Pelajaran Seni Uniksa. Dan hari ini saya akan mengajak Anda bagaimana keberagaman suku, bangsa, budaya, dan agama menjadi kekuatan, bukan menjadi halangan bagi para mahasiswa untuk mencapai atau mengamalkan nilai-nilai persatuan kesatuan dari Pancasila. Baik, kita akan mencari narasumber. Narasumber yang pertama adalah seorang mahasiswa Hindu Bali yang tumbuh di dalam budaya lokal dan memiliki pengalaman yang dimana mereka akan bertemu dengan teman-teman yang berasal dari daerah-daerah luar. Dan dari pengalaman ini kita akan melihat bagaimana sikap saling toleransi, saling memahami dan menghormati akan tumbuh bersama dengan keberagaman. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa Hindu Bali. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan prodi? Oke, makasih ya. Nama aku Agung Kresal Kefalam dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, saya di sini akan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Pancasila. Pertanyaan pertama, sebagai mahasiswa yang berasal dari Bali dan beragama Hindu, bagaimana pengalaman Anda berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari daerah maupun agama yang berbeda? Ya, di Uniksa ini banyak kali kan ada mahasiswa-mahasiswa dari luar Bali, contohnya dari NTT, pokoknya dari luar Bali, Jawa maupun Nusa Tenggara. Awalnya aku tuh kayak penasaran dengan apa sih budaya mereka, apa sih kebiasaan mereka. Nah, dengan adanya hal tersebut, aku jadi pingin lebih tahu, pingin berinteraksi dengan mereka, apa yang biasanya mereka lakukan, dan aku juga ingin memperkenalkan budaya Bali kepada mereka agar mereka mungkin bisa kita saling mengenal lebih satu sama lain. Terima kasih responnya. Oke. Jadi Anda sudah memberikan jawaban bahwa Anda sering bertemu Ya. dengan orang-orang dari berbagai daerah di luar Bali. Dan pertanyaan selanjutnya, sebaliknya, bagaimana sikap Anda dalam menghargai teman-teman yang memiliki agama atau budaya yang berbeda? Ya, saya pasti akan sangat menghormati budaya mereka, baik itu misalnya mereka dalam berpakaian, ada seorang mahasiswa muslim yang berkerudung, saya akan menghormati mereka dan merangkul mereka atau mengajak mereka tanpa membeda-bedakan suku atau agama. Oleh karena itu, dengan adanya budaya yang berbeda-beda, kita harus tetap menjaga budaya ini dengan harmonis agar tidak adanya pecah belah di antara kita. Dari pengalaman yang disampaikan narasumber pertama, terlihat bahwa keberagaman bukan menjadi batas dalam membangun hubungan antar mahasiswa. Sikap saling menghormati dan keterbukaan terhadap budaya lain menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan kampus yang harmonis. Perspektif berikutnya akan datang dari mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara. Sebagai mahasiswa perantau, ia menghadapi bagaimana perbedaan sosial dan budaya yang berbeda dari daerah asalnya. Pengalaman tersebut akan menggambarkan bagaimana proses adaptasi dan toleransi di dalam kehidupan kampus. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari Sumatera Utara. Yep. Boleh perkenalkan diri? Oke, perkenalkan, nama saya Moses Valentino, biasa dipanggil Moses. Terus saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Oke. Bagaimana kesan pertama Anda ketika datang ke Bali yang memiliki budaya dan mayoritas agamanya itu berbeda dengan daerah asal Anda? Ya, kesan pertama pastinya asing, karena ini pertama kali kan saya datang ke Bali, melihat perbedaan yang sangat berbeda dengan apa yang saya alami di Sumatera. Tapi cukup unik juga, saya melihat banyak keunikan yang saya lihat selama ada di Bali waktu pertama kali. Dan ya, mau nggak mau harus bisa untuk berbaur dan merasakan
perbedaannya dan akhirnya sekarang sudah terbiasa. Karena kan di sini kan banyak ada perbedaan. Iya. Apakah pernah gitu ada pengalaman ketika teman-teman Anda gitu melakukan teman-teman Anda yang berbeda agama itu memberikan atau menunjukkan sikap toleransi kepada Iya. Anda? Sering, karena biasanya kalau salah satu contoh nyata yang sering saya dapat itu adalah beberapa teman-teman saya yang dari agama Hindu, dari agama Muslim, saat kemarin Natal atau ada kegiatan-kegiatan agama, kalau saya kan Kristen ya, Ya. biasanya mereka sering dan mau untuk mengucapkan selamat hari Natal atau ya memberikan memberikan bahwasannya mereka acknowledge, peduli terhadap hari raya tersebut dan ya itu yang cukup membuat saya senang bahwasannya saya terlihat gitu. Bagaimana dengan sebaliknya? Ya. Gimana Anda tuh memberikan atau menunjukkan rasa hormat juga kepada teman-teman Anda yang memiliki agama dan suku yang berbeda? Oke. Pastinya saya akan menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada kan. Kayak kemarin waktu hari Nyepi, saya mengikuti tata cara yang dianjurkan dengan tepat. Saya juga mengucapkan kepada beberapa teman-teman saya, terus juga kalau misalnya ada teman-teman saya yang mungkin saat kita lagi kumpul kelompok atau lagi ada ngerjain tugas kelompok bareng-bareng, saat mereka membutuhkan waktu untuk pergi ke musola, untuk sholat dan lain sebagainya, saya akan memberikan waktu itu untuk mereka gitu. Jadi saya tetap menghargai sebagaimana mereka juga menghargai saya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya diwujudkan melalui sikap saling menerima, tetapi juga melalui tindakan nyata seperti menghormati ibadah, memahami perbedaan budaya, dan membangun komunikasi yang baik. Perbedaan budaya juga dirasakan oleh mahasiswa yang berasal dari Jawa dan beragama Muslim. Dari sudut pandangnya kita dapat melihat bahwa perbedaan budaya itu bukan menjadi halangan. Justru perbedaan budaya akan memberikan ruang kepada kita untuk saling belajar dan memperluas wawasan. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa Muslim di Jawa. Iya. Boleh untuk memperkenalkan dirinya? Sebelumnya perkenalin, nama aku Yazid Hidayatullah dari program studi Desain Komunikasi Visual semester 2. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Jadi apa alasan Anda untuk memilih Uniksa sebagai tempat Anda untuk berkuliah? Jadi alasan saya tuh ya, saya ngelihatnya tuh Uniksa tuh terutama di prodi DKV itu punya reputasi yang lumayan unggul. Terus juga aku pengen ngerasain gimana kuliah di tempat yang baru, di lingkungan yang baru. Makanya aku ngerantau ke Bali tuh pengen cari suasana yang baru gitulah, yang kan di Bali juga banyak tuh yang dari Medan, dari Kalimantan gitu, dari tempat-tempat lain. Makanya aku pengen punya banyak teman dari berbagai daerah. Itu sih. Nah, pas kamu datang ke sini pertama kali tuh, bagaimana kesan pertama kamu ketika datang ke Bali? Kan di sini tuh mayoritasnya Hindu ya, dan asal Yazid kan dari Jawa yang mayoritasnya Muslim gitu. Apakah pernah itu melihat hal-hal yang belum Yazid pernah lihat sebelumnya? Jujur aku kaget sih. Yang paling aku bikin kaget tuh pas aku nyampe sini ternyata banyak canang di depan toko sama rumah-rumah. Aku kira tuh cuma di beberapa bangunan doang, ternyata banyak di setiap orang warung itu ternyata banyak canang. Terus juga yang bikin aku kaget tuh tradisinya kental banget, dan sesama ya kayak apa ya, masyarakat yang sama Hindu tuh benar-benar punya solidaritas yang kuat antara mereka. Jadi apakah hal tersebut tuh mengganggu Yazid untuk melakukan perkuliahan atau malah memberikan pengalaman baru di Yazid? Jujur gak ganggu sama sekali, malahan menurut aku tuh ya itu pengalaman baru yang bisa aku tiru. Apa ya, solidaritas mereka tuh wajib aku lakuin juga gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Sebagai mahasiswa Muslim, bagaimana pengalaman kamu menjalankan ibadah selama kuliah di sini? Kan di sini kan mayoritasnya Hindu. Apakah lingkungan kampus dan teman-teman tetap mendukung? Jujur mendukung banget sih, soalnya kadang teman-teman Hinduku ya mereka selalu ngingetin aku buat sholat. Makanya aku guys-back aja, mereka lebih tahu waktu sholat daripada aku, mereka sering ngingetin. Terus juga pas waktu puasa kemarin
pas apa ya, pas kayak di kantin gitu, mereka tuh makanya sembunyi-sembunyi buat toleransi lah sama aku. Itu sih, sejauh ini mereka benar-benar toleransi banget lah sama yang muslim. Oh, baik Bang. Terima kasih atas responnya ya Cut ya. Dari pengalaman tersebut, dapat dipahami bahwa keberagaman tidak harus menghilangkan identitas masing-masing. Sebaliknya, setiap individu tetap dapat mempertahankan keyakinan dan budayanya sambil menghormati hak orang lain. Tidak hanya mahasiswa sebagai individu, organisasi kemahasiswaan juga memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan kampus yang inklusif. Oleh karena itu, saya akan mewawancarai salah satu dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni untuk mengetahui bagaimana peran mereka dalam menjaga keharmonisan di kehidupan kampus yang beragam. Baik, saya di sini sudah bersama dengan anggota salah satu anggota BEM. Boleh perkenalkan diri dan jabatan di BEM. Perkenalkan, nama saya Imadi Yulianta dengan NIM 251 Jabatan saya di BEM yaitu saya berada di divisi 2 dan memegang TC basket. Baik, terima kasih sebelumnya atas partisipasinya hari ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menurut Anda bagaimana gambaran keberagaman mahasiswa di fakultas ini, baik dari segi suku, budaya maupun agama? Jadi saya melihat keberagaman di Fakultas Bahasa dan Seni ini cukup tinggi, yang dimana banyak mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni itu berasal dari daerah di luar Bali, seperti contohnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, bahkan beberapa ada dari Indonesia Timur juga. Dan itu menurut saya cukup baik, yang dimana kita juga bisa belajar berbagai budaya dan adat istiadat dari daerah lain, dan dimana juga bisa menambah wawasan kita. Oke, jadi menurut Anda karena banyaknya keberagaman di Fakultas Bahasa dan Seni, apa saja tantangan terbesar dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman mahasiswa tersebut? Jadi tantangan terbesar dalam menjaga keharmonisan itu yang dimana kan kita berbeda budaya, adat istiadat dengan mereka, yang dimana kita pasti memiliki perbedaan cara berkomunikasi, terus cara mungkin yang paling umum cara bercanda ya, itu dimana itu tuh sangat rentan untuk terjadinya miskomunikasi. Jadi cara menyikapinya itu dengan cara kita mungkin bisa lebih respect. Jadi yang dimana kita tidak boleh langsung membawa kebiasaan kita itu kepada orang lain yang daerah yang beda dengan kita. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terlihat bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila telah hadir dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Nilai ketuhanan yang Maha Esa tercermin melalui sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah dan keyakinan masing-masing. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tampak dari perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang suku, budaya maupun agama. Dan persatuan Indonesia diwujudkan melalui kerjasama, persahabatan dan rasa saling memiliki sebagai bagian dari satu keluarga besar kampus. Keberagaman bukanlah sebuah hal yang memisahkan, melainkan adalah sebuah kekuatan yang harus dijaga melalui sikap-sikap saling menghormati, memahami, dan kerjasama. Dari liputan ini, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai dari Pancasila bukan hanya dipelajari di dalam kelas, melainkan juga diterapkan di kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa. Saya Putu Krisna Resmayadi melaporkan dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Bahasa dan Seni. Terima kasih telah menyaksikan liputan hari ini, dan saya pamit undur diri.